Shalom, ketemu lagi dengan channel Judika Smart. Hari ini kita akan belajar di episode kedua ini, belajar tentang visi yang diberkati oleh Tuhan. Bagaimana visi yang diberkati oleh Tuhan? Tonton sampai habis videonya. Sebelumnya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada yang sudah menonton video-video sebelumnya, yang sudah like dan subscribe, dan komen juga, bahkan juga sudah men-share-nya. Bagi yang belum, sekaranglah waktunya, yaitu subscribe dan klik loncengnya supaya kita mengetahui video-video yang memberkati kita selanjutnya. Belajar sebuah visi atau dikatakan sebuah goal di dalam kehidupan. Semua di dalam mewujudkan cita-cita atau sebuah tujuan harus ada namanya sebuah visi. Baik di lembaga, pemerintah maupun di dalam tercapainya di dalam kehidupan seseorang, yaitu tujuannya, goalnya, yaitu adanya visi dan juga bagaimana ia mewujudkan visi itu. Nah, di dalam kitab Nehemia, di bagian episode yang kedua ini kita akan belajar yaitu bagaimana sih visi yang diberkati oleh Tuhan dan dikabulkan oleh Tuhan, dan juga ketika kita memiliki visi itu dan Tuhan juga memberkatinya. Tuhan berkenan dengan hal itu, seperti yang kita pelajari hari ini tentang Nehemia. Dalam Nehemia pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9, firman Tuhan. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikan kepada raja. Karena aku kelihatan sedih, yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kotaku, tempat pekuburan nenek moyangku, telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan, dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku, sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Ulas sepucuk surat bagi Asap, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaan itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Maka datanglah aku kepada bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja. Dan raja menyuruh panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku. Visi di dalam yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan artinya seperti ini. Yang pertama, kemampuan untuk melihat pada inti persoalan, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pandangan atau wawasan
ke depan. Yang ketiga, kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan. Yang keempat, apa yang tampak dalam khayalan. Yang kelima, penglihatan dan pengamatan. Nah, itulah arti visi di dalam Kamus Bahasa Indonesia. Secara umum, visi itu adalah merupakan sebuah pernyataan yang menyatakan cita-cita dari sebuah yaitu kelompok atau instansi atau organisasi maupun perusahaan apa yang akan diwujudkan di masa depan. Dan itu juga memberikan suatu fokus atau arah yaitu akan kemana akan dibawa. Dan juga di sana sebutkan yaitu bahwa itu merupakan apa yang akan dicapai di masa mendatang. Nah, setelah kita belajar dari pengertian tadi, maka visi itu sangat penting di dalam kehidupan seseorang, di dalam kehidupan masyarakat, kelompok, maupun di dalam sebuah perusahaan atau organisasi untuk mewujudkan apa yang akan terjadi dan ke arah mana yaitu sebuah perusahaan atau sebuah kelompok itu akan dituju. Nah, oleh sebab itu kita perhatikan di dalam Nehemia pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 ini kita belajar tentang sebuah visi yang diberkati Tuhan. Nah, bagaimana visi yang diberkati oleh Tuhan? Yang pertama adalah yaitu di ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, di sana katakan bahwa visi itu harus di-share, dibagi. Tidak boleh kita simpan dan tidak boleh dikatakan kita yang menggumulinya. Tetapi kita harus membagikan kepada kelompok, kepada anggota, kepada tim yang lain. Supaya apa? Karena kalau kita dikatakan hanya visi itu kita tidak bagikan, maka otomatis visi itu hanya tinggal yang disebut dengan khayalan dan impian yang tidak akan pernah bisa terungkap dan terjadi. Nah, Nehemia di sini ketika dia adalah yaitu bertugas menyediakan anggur bagi seorang raja, di sini yang perlu kita perhatikan wajahnya yang begitu muram, wajahnya yang begitu sedih, yaitu terbaca oleh seorang raja. Terbaca seorang Raja Artasasta, sehingga raja menanyakan kepada Nehemia, apa yang terjadi denganmu? Dan kita perhatikan sikap Nehemia di sini, dia sangat berhati-hati dan tidak dikatakan asal menyebut, asal menserkan, yaitu dikatakan idenya itu atau dikatakan visinya itu. Dia ada kode etiknya. Dia ada dikatakan cara penyampaian yang baik yang harus kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Nah, di sini kita perhatikan yaitu Nehemia ini belajar menyampaikan yaitu sebuah visi itu kepada orang lain bukan dengan cara yaitu ambisius dan juga cara dengan sebuah dikatakan karena itu ada di hatinya, tidak serta merta seperti itu. Tetapi dia kita perhatikan di sini alangkah luar biasanya pemikiran dari Nehemia ini yang begitu luar biasa. Kita perhatikan dia memang sangat ketakutan ketika ingin menyampaikan visi itu kepada raja. Tetapi kita perhatikan di sini di ayat yang kedua, lalu aku menjadi sangat takut. Dia memperhatikan tentang status hidupnya, dia memperhatikan tentang siapa dia. Tetapi tidak menutup kemungkinan bagi Nehemia bisa menyampaikan itu secara langsung. Tetapi dia sedang yaitu menyampaikan dengan tepat. Bagaimana caranya? Cara menyampaikan itu kepada orang-orang lain. Ada banyak orang menyampaikan sebuah visi kepada kelompok, kepada instansi, kepada yang lain dengan cara yang tidak benar. Menyampaikan visi itu bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kenapa? Karena cara penyampaian yang tidak tepat. Dia menyampaikan dengan
penuh hormat, penuh penghargaan kepada raja. Ya, di sana dikatakan kalau kita perhatikan, karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja, bertanyalah ia kepadaku, mengapa engkau mukamu muram, walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya, bagaimana mukaku tidak akan muram kalau di sana katakan kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Ya, jadi ia menyampaikan dengan cara dikatakan, yaitu lawan bicaranya itu katakan seolah-olah memang dia berhadapan dengan raja, tetapi kita ada pentingnya juga menyampaikan visi itu kepada dikatakan yaitu baik kepada Tuhan, baik kepada sesama kita, misalkannya yaitu kita harus dengan cara yang tepat, ya, penyampaian yang tepat, menghargai mereka. Mereka juga punya ide, punya visi, ya, tetapi belum tentu visi kita dengan visi mereka sama. Nah, yang harus kita perhatikan adalah bagaimana cara menyampaikan itu visi itu kepada mereka, sehingga visi yang kita sharekan itu menginspirasi mereka sehingga mereka mau terlibat di dalamnya. Yang kedua yang harus kita perhatikan, bagaimana visi yang diberkati Tuhan. Tentunya yang ayat ke-7 sampai ayat yang ke-8 itu berkata seperti ini. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asa, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaan itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Dan yang kedua yang harus kita perhatikan di sini yaitu Nehemia, yaitu membuat sebuah dikatakan rencana atau disebut dengan misi. Bagaimana visi tadi diwujudkan, itu yang namanya yaitu misi. Misinya adalah dikatakan meminta raja, memohon raja supaya membuatkan surat kepada bupati-bupati dan katakan kepada Bani Asaf dan pengawas dikatakan sana taman raja, supaya apa? Supaya di sana dikatakan yaitu bupati-bupati yaitu sepakat supaya supaya tadi pengawas itu memberikan kayu yang tepat yang dilakukan oleh Nehemia. Kenapa misi yang tepat saya sebutkan? Karena dia memiliki perencanaan yang matang. Bagaimana dikelola begitu baik oleh Nehemia supaya tujuannya berhasil. Nah, oleh sebab kita harus membuat suatu misi yang begitu baik, yang kita kelola dengan baik, sehingga ketika kita dikatakan maju melangkah melakukan visi itu melalui misi kita, tidak dikatakan serta-merta menjadi suatu dikatakan yaitu penghalang bagi kita untuk mewujudkan misi itu. Tapi kita harus memikirkan rencana yang begitu matang sehingga efektif dan berdampak kepada keberhasilan yang kita harus lakukan. Yang ketiga ini saya perhatikan adalah yaitu mari setiap kita membuat suatu visi atau misi, libatkanlah Tuhan atau tanya terlebih dahulu kepada Tuhan, apakah itu berkenan, apakah itu sejalan dengan Tuhan. Seringkali kita membuat misi kita tidak sejalan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-8 tadi di bagian terakhir, maka katakan dan raja mengabulkan permintaan itu. Dan raja mengabulkan permintaanku itu. Kenapa raja mengabulkannya?
Karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Ini yang penting yang harus kita perhatikan. Kenapa bisa terjadi dan raja itu mengabulkannya? Kenapa orang bisa digerakkan dengan kita menservisi itu adalah dengan keterlibatan Tuhan. Keterlibatan yaitu Tuhan di dalam setiap visi kita itu tentunya menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan visi yang hanya kepentingan diri sendiri. Dan ketika itu disampaikan dengan cara yang baik, dengan misi yang baik kepada seorang raja, dan itu dikabulkan. Karena apa? Karena terlebih dahulu dia menghubungkannya bersama Tuhan. Dia menyampaikan kepada Tuhan. Dan hasilnya apa? Karena tangan Allahku murah melindungi aku. Inilah yang disebut dengan visi misi yang berhasil dan dikehendaki oleh Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan. Yang pertama adalah serkan visi itu. Yang kedua, buat misi yang matang dengan berdasarkan perencanaan-perencanaan yang begitu dikatakan baik. Dan yang ketiga, libatkan Tuhan di dalam pembuatan visi misi itu, maka visimu akan diberkati Tuhan. Tuhan memberkati. Kita ketemu kembali di episode selanjutnya dalam pelajaran tentang Nehemia. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, subscribe, dan loncengnya.